Tentang Sintayong ini tahu. Tahu lah, nggak banyak. Waktu dia membawa kita ke mana peringkat-peringkat dunia itu, menurut lu bagus nggak? Bagus. Bagus kan? Bagus. Nah, gue tuh suka heran nih. Jadi waktu bola Indonesia menang gitu ya. Ya. Ada orang-orang kubu-kubu yang bilang, menangnya karena gini, menangnya karena gitu, ya kan? Ya. Terus dibilang enggak, ini karena gini. Tapi kalau hasil evaluasinya nggak bagus, berarti kan benar orang yang ngomong di awal ya. Nah, si Patrick Kluivert ini kalau nggak salah main di Ajax. Jadi gue tahu tuh waktu nama dia muncul di beritaan, Patrick Kluivert, oh ini kayaknya pemain Ajax. Begitu gue cek, benar pemain Ajax. Tapi katanya ada kontroversinya. Lu katanya tahu banget dia kontroversinya apa? Siapa bilang tahu banget? Sampai detail-detailnya dan lu tahu bukti-bukti percakapan dia. Hei, ini bahaya ini. Lu tahu kan kasus yang penembakan itu? Iya Pak. Dan terjadi lagi lagunya. Dan terjadi lagi. Peter Pan. Apa? Bukan Noah. Udah ganti Dan Noah. terjadi lagi. Asik. Penembakan lagi. di saat dini hari. Dan terjadi lagi. Polisi nggak nangkepin. Enggak. Kabarnya awalnya udah dimintain pengawalan tapi enggak. Soalnya gini, berita terbarunya adalah Kapolseknya atau Kapolsek kalau nggak salah itu dipindahkan ke Yanma. Karena artinya kalau udah dipindahkan kan berarti secara struktural Polri mengakui ini salah nih. Betul. Gitu. Selamat datang di Radio KW. Masih bersama sama Anu di sini dan Aan. Hari ini ada berita dukaan datang dari senior politisi dan mungkin senior pelawak kali ya, senior pelawak dan politisi Pak Nurul Qomar. Oh, innalillahi. Katanya sih beliau meninggal karena kanker usus besar. Yang gue inget dari Om Qomar, gue nyebutnya tuh Om Qomar karena dulu di Hitam Putih gue selalu disandingkan sama beliau. Iya. Haji Qomar lah. Dia sama-sama Cirebon sama gue, mukanya mirip gue juga. Terus apa? Ada banyak yang bilang mirip lu ya? Iya, pokoknya kalau jangan uyut lu. Pokoknya kalau dia ke Hitam Putih itu selalu disandingin lah bareng dia. Orangnya baik. Lah ya. Orangnya baik. Terus sejauh kita bercakap-cakap, gue pernah diundang ke acaranya dia waktu di Cirebon. Gue sama-sama orang Cirebon di sana. Ya, semoga amal ibadahnya diterima. Amin. Semoga arwahnya diberikan tempat yang terbaik. Amin. Dan muncul generasi-generasi berikutnya yang lebih semangat lagi. Beliau tuh menghibur dari zaman apa? Empat Sekawan sama Derry dan lain-lain kan. Sebelum Empat Sekawan lagi ada lagi grup lamanya tapi gue lupa tuh. Udah lama banget jadwal. Angkatannya Om Jojon. Betul, itu lama banget. Gue nonton di RCTI dulu kan, zaman-zaman itulah gitu. Iya. Dan beliau sudah menghibur kita lama, akhirnya terus kemudian dimasuk ke politik. Sempat di DPR kalau nggak salah. Dan beliau juga salah satu penggerak di anggota Paski juga. Ya, Persatuan Artis Komedi Indonesia. Angkatan-angkatan itulah ya. Ya. Jadi kami dari seluruh tim Radio KW beserta jajaran manajemen, direktur dan komisaris serta pemegang saham mengucapkan belasungkawa yang terdalam. Semoga keluarga kita yang juga mengucapkan. Oh ya, chef kita. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan. Amin. Gitu. Amin. Dan ada juga berita lainnya yang meninggal juga. Itu Profesor Alvin Lim ya. Profesor Alvin Lim. Kenapa dia? Jadi kabarnya itu dia gagal ginjal dan awalnya biasa lah kan gila kerja nih ceritanya. Waktu itu anaknya pernah cerita, gue lihat di salah satu tayangan infotainment, nggak dirasa gitu loh, dicuekin akhirnya kena divonis gagal ginjal. Meninggalnya baru juga ya kemarin ya? Meninggal baru juga kemarin, hari Minggu kemarin. Dan beliau banyak membantu orang sih. Ya terlepas di kontroversialnya beliau ya, tapi banyak juga beliau membantu rakyat kecil. Ya gue nggak bisa sebut salah satunya ya, tapi at least yang menarik kemarin ada kabarnya dia mau
sebelum meninggal, kalau nggak salah beberapa hari, dia membuat pesan surat terbuka untuk Deddy Corbuzier. Ngomongin apa tuh? Yang mana dia menghimbau lah kepada Om Deddy bahwa dia berpesan penting kepada Deddy Corbuzier bahwa yang dikumpulkan adalah mengingatkan Deddy Corbuzier tetap bersyukur dan tidak melupakan asal usulnya. Dia bilang begitu. Ia juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan orang-orang sekitarnya serta mengingatkan Deddy untuk tidak terjebak dalam kesibukan yang membuatnya jauh dari keluarga dan teman-temannya. Itu yang garis besarnya seperti itulah. Lebih ke petuah kali ya, bukan surat terbuka berarti. Ada videonya. Ya maksudnya kalau itu kan kayak petuah aja. Oh, gitu. Iya, tapi detailnya ada di videonya. Pokoknya dia bilang, gue takut salah ngobrol, tapi salah ngobrol tadi bilang, Dad, kita ini turunan berbangsa Indonesia nih, yuk. Nah itu maksudnya kalau surat terbuka kan artinya dia harus topiknya tuh luas gitu loh, nggak ngomongin lu yang baik ya, lu gini. Oh iya, bukan lah, itu mah ngasih tahu. Ini rangkuman dari wartawan yang gue baca gitu, tapi untuk detail panjangnya ada di video. Dan itu menarik sekali menurut gue. Dan menarik gimana, lu kan nggak nonton? Nonton, gue mau nonton sampai habis, tapi gue mau ngungkapkannya gue juga agak bingung ini. Kenapa? Surat-suratnya dia bukan surat lu? Iya, bukan surat-surat dia, bukan surat. Takut gue salah ngomong. Intinya gini, soalnya kan dia ngebahas tentang kita ini turunan, dia bilang kan. Tapi kita udah jadi bangsa Indonesia nih. Yuk, menghimbau gitu loh. Jangan lupa bahwa darah kita Indonesia, walaupun kita turunan. Intinya begitulah. Banyak contoh. Mungkin harus kalau lu mau jelas lu mesti tonton kali ya. Harus tonton detailnya. Takutnya Aan salah ngomong. Salah ngomong juga gue takutnya. Tapi yang jelas itu membangun sangat. Yang kalau gue sendiri ya. Membangun apa sih? Yang membangun gue supaya untuk lebih nasionalis lagi gitu loh. Oke. Karena membangun lu untuk lebih nasionalis, kita cek seberapa nasionalis ya Aan. Tidak. Ya maksud gue ya apa ya. Ya gue mau ngecek seberapa nasionalis Pak. Enggak. Lu tahu Pancasila kan? Enggak, udah. Lah, gue nanya. Udah. Oke, Aan gak tahu Pancasila ya? Udah, biarin aja. Lu masa gak tahu Pancasila sih? Udah, cepetan. Emang lu gak tahu beneran? Googling. Udah. Tuh, suara tuh. Front tuh. Mau pencet ST-nya gimana nih? Lagi rame nih. Sila ketigaan. Udah cepetan. Sila ketiga itu lambangnya Golkar. Iya, udah cepetan. Beringin. Udah. Gue sebenarnya orang-orang pengen tahu seberapa nasionalismenya Aan ya kan. Karena kan kita ngelihatnya Aan nih blasteran. Udah, oke, kita nasional. Oke, jadi ayo langsung pemecatan ST. Apa? Ya ada berita baru datangnya dari persepak bola Indonesia. Ya, sangat menggembarkan sekali. Apa tuh An? Kok apa? Tiba-tiba Sintayong diputus hubungan kerja. PHK. Dan diganti dengan salah satu bintang. Oh belum fix tapi ya. Katanya iya sih Is. Oh belum ya? Kalau belum fix makanya ke iFixit itu di Kemang tuh. Dibenerin tuh handphone lo. Kenapa dia pecat An? Ya banyak ya. Jadi keputusan PSSI untuk mencopot Sintayong itu dalam artian dia dibilang nih ya katanya bahwa ada beberapa alasan utama. Salah satunya adalah masalah komunikasi. Kedua, strategi permainan. Ketiga, kebutuhan untuk meningkatkan performa. Keempat, dinamika internalnya si tim itu sendiri. Dan itulah salah satunya yang empat salah ya. Banyak lah itu. Salah banyak malah empat gitu loh. Yang gua apa ya boleh dibilang komunikasi. Sebenarnya kan kita ada translator. Apa salahnya sih ya? Gitu loh. Gak tahu gue. Tapi gue mau nanya sama lu. Enggak. Lu suka bola nggak? Nggak terlalu. Tapi lu tahu tentang bola? Dikit. Tentang Sintayong ini tahu? Tahu lah, nggak banyak. Waktu dia membawa kita ke mana peringkat dunia itu, menurut lu bagus nggak? Bagus. Bagus kan? Bagus. Nah, gue tuh suka heran nih. Jadi waktu bola Indonesia menang gitu ya. Ya. Ada orang-orang kubu-kubu yang bilang
menangnya karena gini, menangnya karena gitu, ya kan. Iya. Terus dibilang enggak, ini karena gini. Tapi kalau hasil evaluasinya nggak bagus, berarti kan benar orang yang ngomong di awal ya, bahwa emang nggak bagus bolanya, menurut gua. Iya, gitu. Jadi kalau ada orang yang mengkritisi lah sepak bola gitu, enggak kok Indonesia majunya karena gini-gini, nggak terlalu maju lah dan lain-lain. Toh ternyata sekarang pelatihnya dipecat, artinya emang nggak bagus kan. Nah, kenapa dulu waktu kita mengkritisi atau ada orang yang mengkritisi semua pada ini back off gitu. Kalau menurut gua sih agak aneh ya. Jadi agak-agak mencurigakan gitu. Terus kalau tentang komunikasi, Iya, faktor komunikasi. gua nggak paham bola soalnya dan gua nggak ngikutin bola. Cuma kalau ngelihat sepak terjang di pemberitaan di sosial media kan itu kan selalu rame tuh. Timnas main, wah rame gitu kan. Iya. Timnas menang, wah rame Iya. gitu. Tapi ternyata nggak bagus. Gimana sih? Gitu. Diganti nama siapa? Calonnya? Patrick Kluivert. Patrick Kluivert. Kluivert ya. Nyebutnya apa sih, gimana sih? Patrick Kluivert. Kluivert. Enak dong. Lu tahu nggak Patrick Kluivert siapa? Salah satu pemain di Belanda, di Ajax Dulu kalau tuh nggak gue salah. ngefans sama dia. Ajax kalau nggak salah. Dulu gue ngefans sama dia. Zaman itulah pokoknya. Salah satu klub bola yang pertama gue bukan fans lah. Kalau kata Panji itu fans tuh harus fanatik. Gue enggak Enggak, bukan fanatik fans lah. ya. Gue Suka cuma aja. tahu doang. Suka lah. aja biasa, Gua suka biasa lah. Lu tau nggak kenapa gue suka Ajax? Nggak tahu. Karena logonya bagus. Nah itu aja. Lu suka logonya? Dan karena dia Belanda menjajah kita. Hidup penjajah. Kok hidup seperti aja sih? Ya hidup dong. Kalau mati mah nggak dijajah kita Oh kan. iya benar. Nah, si Patrick Kluivert ini kalau nggak salah main di Ajax. Jadi gue tahu tuh waktu nama dia muncul di pemberitaan Patrick Kluivert. Oh ini kayaknya pemain Ajax. Gitu gue cek, benar pemain Ajax. Tapi katanya ada kontroversinya. Lu katanya tahu banget dia kontroversinya apa? Siapa Katanya bilang tahu banget? Sampai detail-detailnya dan lu tahu bukti-bukti percakapan dia. Loh. Hoi. Ini bahaya ini. Ceritain An. Yang Gua ke toilet dulu ya. ya berikut ada sekitar 10 fakta sih kata teman Wah, gue 10. sih. 10. Mari kita hitung. 1. 99. Satu, rekor buruknya di Curacao. Nyebutnya apa sih? Curacao ya? Pak Prot. Curacao ya. Katanya Curacao. Kluivert menjabat sebagai pelatih timnas Curacao Curacao Steel. dari 2015 hingga 2021 di mana ia memimpin dalam 8 pertandingan dengan hasil 3 kemenangan, 3 kekalahan dan 2 imbang. Terus kedua, minim dengan kemenangan. Ketiga, ada strategi yang dipertanyakan. Keempat, kekalahan telak. Ya waktu itu di bawah kepemimpinannya Curacao mengalami kekalahan 0-4 dari Bahrain dan tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia setelah kalah dari Selandia Baru. Terus ada penolakan dari klub Belgia, katanya sebelum ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Kluivert ya, nyebutnya Kluivert ya? Kluivert menawarkan diri untuk melatih klub Belgia Anderlecht namun ditolak oleh klub tersebut. Terus 6, kasus utang. Kluivert pernah terlibat dalam kasus utang lebih dari 1 juta euro. Baru 1 kepada juta sindikat euro. perjudian. Di kita mah 300 Ya. triliun juga gampang. Iya. 1 juta bener, euro bener. mah kecil. Iya. Gak apa-apa Patrick masuk. Terus kecelakaan lalu lintas, dia terlibat dalam insiden menabrak mobil pada tahun 2017. Mabok. Iya kayaknya sih. Oh. Terus Ya di sana sih boleh minum kan, tapi nggak boleh sambil nyetir. Ya, Sama kayak di kita. ya, Please ya. don't do that. Ya, kurangnya trofi sejak jadi pelatih Kluivert Dia kurang trofi, lu main ke pramuka. Banyak trofi di sana. banyak ya benar. Lu bisa beli sendiri. Terus kinerjanya buruk di Adana Demirspor. Kluivert hanya bertahan 5 bulan sebagai pelatih di sana sebelum dipecat pada tahun 2023. Ia menunjukkan kesulitan dalam mengelola klub. Nah, terus filosofi permainan yang rentan dan gaya hidupnya yang kurang cocok lah. Kurang cocok sama apa? Sama Asia. Kurang lebih mungkin. Menurut lu gimana? Kira-kira kalau Sintayong diganti Patrick Kluivert, kita nih dua-duanya nggak tahu bola, tapi kita mau cuek aja. Cuek aja. Karena kan kita nggak tahu bola, Iya. nggak apa-apa kalau salah Iya, gitu kan. nggak Ya kan? apa-apa. Dia biasanya yang paling banyak salah soalnya. Ya. Iya. Disclaimer dulu, dia tahu bola. Enggak, enak aja. Gue dikit, banyak kan produser tuh. Pak Prot jago tuh sama Rois. Kita nggak tahu bola,
tapi produser kita tahu bola. Jadi kalau jadi kalau Yang tahu anak Bundis Abagan pokoknya. kalau kita salah, pokoknya mereka akan benerin. Oke, An, menurut lu, Kenapa? kalau Sintayong diganti Patrick Kluivert, Iya. harapan lu gimana? Optimisme lu gimana melihat perubahan ini? Menurut tim yang optimis katanya dia. Enggak, menurut lu. Gua nggak nanya Gue tim lu. bingung kalau menurut gua ya. Ah, bodoh ah. Ya menurut gua mungkin komunikasinya lebih apa ya? Lebih baik dibanding yang sebelumnya. Kenapa? Karena kan Kenapa kakak? dia mayoritas pemain Indonesia kan banyak campuran Indonesia Belanda. Sementara dia kan orang Belanda. Gak mungkin mayoritasnya orang luar. Namanya juga tim nasional. Gak mungkin mayoritasnya orang luar. Lu gimana? Ya mungkin lah pendapat gue lah bisa jadi lah mungkin. Lo bukan, kenyataannya tuh gak mayoritas orang luarnya. Gimana Masalah lu? ya berarti ya. Kira-kira kenapa? Bakal lu optimis dengan Patrick Kluivert nih, kira-kira kenapa? Kalau gue sih udah kira-kira tahu lah jawabannya. Ya lu dulu deh, gue bingung lah. Karena dia orang Belanda. Belanda pernah menjajah kita. Jadi dia akan menjajah tim nasional untuk lebih maju lagi. Mereka akan jadi Romusa. Rombongan muka susah. Romusa ini Jepang deng, tapi bukan Belanda. Tapi kalau menurut gue rata-rata pemain Indonesia mungkin ya, karena kan mereka juga sekolahnya juga ya sekolah ada pendidikan bahasanya lah, bahasa Inggris, etikanya dan lain-lain. Dari Belanda ke Inggris kayaknya nggak terlalu jauh kalau menurut gua. Dan Patrick juga kan pernah main di Eropa juga, pernah main di, pasti ada negara-negara yang English mainly speaking gitu. Jadi, tapi yang gue ngomong tadi, gue lagi ngomong nih, oh iya, siap. dulu. Nah, jadi kalau menurut gua kendala komunikasi mungkin bisa akan lebih halus, mungkin gitu. Ya. Tapi kembali, ini kan masalah sifat, Oke, gaya kepemimpinan orang. beda-beda. Kalau menurut gua sih nggak bisa di. Sintayong berapa tahun sih? 2 tahun ya? Kurang lebih. Kepemimpinan 2 tahun kalau menurut gua nggak bisa dinilai bagus atau enggak. Kita aja presiden 5 tahun sekali, Iya. nggak bisa dinilai bagus atau enggaknya, iya kan? Ya, dulu aja yang cuma 3 tahun ya almarhum Gus Dur juga. Ya itu kan maksudnya gaya kepemimpinan tuh nggak bisa dinilai karena dia agak intangible gitu. Itu gayanya dia gitu kan. Kalau pengukurannya KPI-nya adalah keberhasilan atau enggak keberhasilan, kalau menurut gua proses akan jauh lebih penting gitu. Nah, betul. Iya. Orang sabar. Karena cuma sabar yang punya istri banyak. Subur ya. Pak sabar. Iya kurang. Kalau menurut gua setuju sih, Bro. Kayaknya ya tenang lah gitu kan. Soalnya ritmenya selalu seperti ini gitu. Ketika menang dia oke-okein, terus berapa lama berapa tahun terus ganti lagi. Ketika Ya. menang, Nah, itu. diganti lagi. Betul. Gitu ya. Iya makanya gue tuh agak terganggu sama ini. Waktu menang kan Iya. banyak orang yang bilang baru menang ini doang. Gitu. Iya. Terus kata orang yang menangnya ini udah menang gini. Tapi Iya. ternyata sekarang diganti juga gitu kan. Iya, tapi at least kita harus biar gimana pun kita harus apresiasi lah. Betul. Nah makanya kenapa enggak pendapat PSSI itu balik lagi ketika kita banyak yang menghujat Sintayong gitu. Ketika kita menghujat Sintayong kan PSSI positif terhadap Sintayong. Iya, Nah, kenapa betul. nggak dibalik sekarang gitu? Positif aja dulu gitu. Lihat dulu nanti gitu. Dan yang anehnya tuh ya dia kan baru perpanjang kontrak ya. Betul. Oh, baru perpanjang perpanjang kontrak. Kontrak lagi bro, baru 1-2 bulan jalan. Wah, gila. Ada apa gitu? Kasihan Tanda KPR. tanya besar. Dan secepat itu buat ngambil keputusan kan. Iya. Yang berbau-bau cepet itu tuh apa ya? Aduh. Ya, aduh. Iya. Titipan. Dia lebih ke KTA sih. Apa tuh? Kontrak tanpa agunan. Nah. Tapi menarik juga Pak Erick Thohir juga bilangnya kayak gitu, Nu. Sama juga kayak gua. KTA juga. Enggak sih, dia bilang faktor komunikasinya katanya dari kultur, terus kedua pengalaman di internasional, ketiga pendekatan modern dan pengembangan untuk pemain mudanya, ini kata beliau ya. Terus keempat dukungan dari pakar transfer. Maksudnya apa ya? Gua nggak tahu nih, dukungan pakar transfer. Gue curiga nih. Nah, Ya. Kan waktu itu lu kenapa nggak masuk aja sih sini? Nah, sempat bocor obrolan yang tidak melibatkan Sintayong. Jadi Oh. antar pemain nih internal ngumpul nih. Nggak ada Internal. Sintayongnya. Ada Sintayongnya, manajemen gak ada yang tahu Oh juga. gila, dia dicuekin tuh. wah. Ngapain itu? Sesuatu gitu. Ini faktor komunikasi dan kenyamanan pemain mungkin. Ya. Betul. Iya. Tapi kalau menurut gue sih ya harus profesional ya. Artinya jadi nggak ada
kayaknya nggak ada pelatih yang semua orang akan bilang dia bagus tuh nggak ada. Iya, kayaknya iya. gitu. Nggak Even ada. so Alex Ferguson juga kayaknya nggak juga sih gitu kan. Toh Ronaldo kan juga nggak suka juga sama dia. Alex Ferguson aja butuh 10 tahun buat membawa MU juara. Yes, setuju. Gue percaya sama proses sih. Maksudnya 10 tahun lama juga sejauh ini kan Sintayong sudah memberikan kebanggaan lah. Iya, untuk bangsa Lepas dari Indonesia. masalahnya besar atau kecil kan, gimana kita mengapresiasi itu. Kalau menurut gua yang bukan pengamat bola ya, tapi artinya gua mengapresiasi bahwa bola ini jadi salah satu pemersatu bangsa nih. Iya. Gitu. Ya kenapa enggak sih kita kasih kesempatan yang agak luas gitu kan, Iya. dibiarkan gitu. Menurut lu gimana? Ya gitu deh. Oke ya, gitu dia. Jadi kalau menurut gua sih ya pemecatan Sintayong emang agak-agak mendadak. Yang gua notice itu di Instagram atau di TikTok ya, anaknya yang posting kan. Anaknya tuh bilang papa sudah bawa Indonesia ke peringkat 50 dalam berapa tahun gitu, dalam setahun. Itu kalau menurut gue itu sangat-sangat harus diapresiasi sih. Ya, harus diapresiasi. Kita nggak pernah di level ini sebenarnya. Sebelumnya belum pernah sih ya. Sebelumnya makanya menurut gua orang yang nggak intens di bola agak dadakan aja, ada apa sih ini gitu. Something ya, makanya Pak Pro juga curiga ini ada apa nih gitu, padahal baru dilantik. Baru diperpanjang kontraknya. Iya, makanya jadi ya ini jadi rame di mana-mana dan gue sih termasuk orang yang agak miris ketika anaknya ngeposting gitu kan tentang bapaknya gimana. Emang itu doang mau postingnya? Kan ada yang lain. Banyak sih. Banyak. Banyak sih. Yang tahu sebenarnya. Itu kok gua lagi. Gitu. Serem lah pokoknya. Banyak emang hujat juga. Ceritakan gitu. Nah, itu banyak cerita yang wah, Banyak emang hujat. maksudnya biarkanlah bola ini nggak ada abu-abunya gitu. Betul. Dikala semuanya banyak abu-abunya, biarkanlah dia ini terang benderang gitu harusnya kan. Kalau menurut gua gitu. Karena ini sesuatu yang disukai bersama-sama semua rakyat. Udah jelas gitu loh, masanya tuh udah jelas. Tiap timnas main, semua orang dari yang nggak punya uang sampai yang punya uang datang semua. Satu baju, satu bahasa, satu spirit. Iya. Ini kan jarang-jarang gitu. Jarang-jarang. Pemilu aja nggak begitu. Ini jarang-jarang. Nah, artinya jadi modal kebersamaan ini, modal pemersatu ini kalau dibongkar lagi ya sayang kalau menurut gua. Padahal udah mau berwarna tuh ya. Wih. Wih. Bulan. Udah mau terang, gelap lagi. Gelap lagi. Tokennya habis kayaknya. Habis gelap terbitlah terang. Balik lagi. Gitu. Itu tentang Sintayong. Ada informasi tambahan nggak dari lo? Nah, tapi nggak tahu juga nih, teman gue cuma bilang nyeletuk aja nih, nyeletuk katanya. Temen lo Iya, nyeletuk. ke Erick Thohir? Amin, gue punya teman Pak Erick Thohir. Nggak, maksudnya temen lo nyeletuk ke mana? Nyeletuk mengomentari Oh. ini sama seperti Pak Pro curiga. Kenapa? Ada apa nih? Gitu, apakah ada titipan-titipan yang memang yang mungkin gitu kan, katanya Sintayong orangnya strike. Kalau enggak, iya Gua gitu. nggak ngomong titipan gua. Enggak, ini teman gua Pak Pro. Tadi lu ngomongnya temen gua sama kayak Pak Pro deh. Iya, tadi kan mencuriga ada apa gitu Pak Pro. Tapi kalau menurut lo, nah ini kita nanya antara lu dan gua. Menurut lo pemimpin misalnya Sintayong kita profilkan orang yang strike, orang yang keras gitu ya. Menurut lo bagus gak? Bagus aja sih buat disiplin. Oke, berarti nggak masalah kan sebenarnya kan? Enggak. Nah itu sama aja. Maksud gua kalau ada dia keras gini ya memang gaya kepemimpinan cuy. Kayak kita ganti presiden gitu. Ya gaya kepemimpinannya memang beda gitu. Tapi kan Tiap presiden beda-beda gayanya. iya, tapi kan nggak bisa nggak bisa ngejustify gaya kepemimpinan tanpa kita melihat hasil gitu, nggak bisa. Lo harus lihat hasilnya juga kalau Iya. menurut gua lah ya. At least gitu. Gitu. Udah lah ya. Yang belusukan sekarang kan bukan presiden. Oh iya. Siapa dong? Wakil presiden sekarang. Iya. Beberapa bulan ini kok kayak ngilang ya. Hey, Iya, iya. Dia kebelusukan ke tempat yang tidak ada sinyalnya Ya. dan tidak ada influencernya. Sekarang TikToknya juga seminggu sekali, Bang. Waduh, baru Nggak ganti tiap hari. agensi bang, baru ganti agensi. Ganti admin. Nah, Oh iya. dia maunya disambut. Disambut. Asal jangan disambit. Iya sih, itu wakil presiden kita. Iya. Halo Bang Gibran. Halo. Nanti banyak lagi yang komen, bang, dia kan wakil presiden. Oh iya. Terus kenapa? Bung Karno aja presiden dipanggilnya Bung. kok. Oh iya betul juga. Kalau fanatik tuh jangan berlebihan deh, please.
Itu tuh mengirasionalkan pemikiran lu yang rasional gitu. Asik gak tuh? Kalau Bang boleh, Ini Mas juga pasti boleh dihujat dong ya. nih gue. Tolong kalau dihujat sama gue Aan. Nama gue Aan. Kalau dihujat sama gue Aan. Aduh. Tolong. Please. Gitu. Ampun. Dan berita yang sangat heboh juga sama kayak Sintayong kayaknya. PPN 12%. Gue tahu ini nggak ngaruh sama hidup lo. Karena lu Suwe kan. Gue tahu. Gue udah kemarin listrik gue cuma 1.900 di bawah 2.200 sekarang PP. Tapi iya juga sih enak nggak kena pajak gua. Enak nggak kena pajak gua. Nggak kena pajak. Bang, udah ada himbauan bang. udah di bawah. Jangan ngomong 12% terus bang. Oh iya dong. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh. Udah ada himbauan bang. Allah Akbar. Lalu. Nggak boleh kita. Nggak boleh. Kita nggak boleh ngomongin 12. Ditebelin katanya Jangan, bang. jangan. Influencer. Oi. Kreator. Oh iya iya. Ya. Gue kan ngomong terakhir kali sih. Stabilo aja Gue stabilo. kan ngomong terakhir kali. Emang PPN 12% kita nggak usah ungkit-ungkit lagi. Iya. Karena kenaikan itu pasti nanti di bulan puasa. Tenang aja. Iya emang naik kok. Harga barang ngelonjak. Tahu Ya kan? udah mau puasa. Makanya gak usah diomongin kenaikannya. Karena nanti bulan Maret pasti akan naik. Iya. Biarin aja, biarin Tetap aja. mati. Please keep calm and sweet dream. Karena pasti akan naik. Tenang aja. Dan Aan adalah orang yang tidak menikmati kenaikan itu. Karena beliau tidak punya barang mewah. Iya sih, memang kategori barang dan jasa yang terkena PPN 12 ini adalah satu hunian mewah nu. Iya. Ya Jelas kan? lu enggak kan? Iya. Enggak. Tahu aja. Iya. Gua juga bukan. Iya. Barang mewah lainnya. Nah. Terus transportasi. Nah, itu barang mewah lainnya tuh apa ya? Itu ada Termasuk- ukuran-ukurannya kan? Iya. Maksudnya ada yang dilihat dari harganya. Oh iya, Gitu. katanya harganya 30 Kalau M rumah, ke atas. kalau rumah. Rumah ya. Rumah. Ini Kalau rumah harga 30 miliar ke atas. Terus Kayaknya jet itu, pribadi lo gimana? itu kan pribadi gua bersama-sama. Oh iya, kapal pesiar? Kan gue cuma nebeng doang itu. Oke. Jadi Yang punya teman gua. Oh iya 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 iya. Iya 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 iya. Jet ski. Iya iya Jet iya ski. iya iya. Jet ski. Itu kapal pesiar gimana? Kalau itu punya teman gua juga, Oke. gue nebeng juga. Yacht, Dia yacht, yacht, yacht. kapal pesiar itu mau pulang ke Singapura, nah gue nebeng ke Cilacap tuh. Tuh, lo berhenti di mana? Iya dari mana itu ya? Ya gitulah oke. Tuh senpi lo kemana ayo? Lo bawa senpi nggak? Senpi lu kayak polisi aja lu nembak-nembak orang. Oh iya, ampun. Gila nih si Aan ya. Kan gue Aan nih bawa senjata nembak cewek ternyata. gue. Aan tuh bawa senjata kemana-mana. Iya, kalau nggak gue nggak bisa pipis. Ngeri dia. Lu tahu kan kasus yang penembakan itu? Iya pak. Dan terjadi lagi lagunya Dan terjadi lagi. Peter Pan. Apa? Bukan Noah. Udah ganti Dan Noah. terjadi lagi. Asik. Penembakan lagi, di penembakan saat lagi. dini hari. Dan terjadi lagi. Polisi nggak nangkepin. Enggak, kabarnya awalnya udah dimintain pengawalan tapi Ya. Enggak. Soalnya gini, berita terbarunya adalah Kapolseknya atau Kapolsek kalau nggak salah, Iya. itu dipindahkan ke oke. Yanma. Apa? Karena artinya kalau udah dipindahkan kan berarti secara struktural Polri mengakui ini salah nih, Betul. gitu. Karena ada yang meninggal, cuy. Iya. Dan yang punya. Yang lucu di Twitter, di X. Wih. Di Twitter tuh ada yang ngomong gini. Ada postingan polisi nggak dibantu pengawalan polisi gitu. Ya, Nah, ada yang komen tuh. Kalau mau lapor ke polisi tuh harus bawa suratnya, buktinya, apanya segala macem gitu. Betul. Ada lagi yang ngomong di bawahnya. Iya. Jadi kalau gua darurat gua harus bawa surat-surat kartu keluarga gua gitu. Nah, itu benar tuh. Maksudnya Logis gini. sih, logis darurat Maksudnya, nggak bisa mau. kembali ya teman-teman, kita kayaknya harus merasionalkan ini gitu. Iya. Kalau dalam keadaan darurat tuh ya memang polisi adalah gunanya mengayomi masyarakat kan. Betul. Gitu. Melayani masyarakat. Melayani. Yang memang harus dilayani gitu. Iya kan. Jangan sampai ada nih video polisi juga yang baru tadi siang gua nonton. Mungkin videonya udah agak lama. Dia curhat. Iya, dia curhat, dia bilang, Coba kalian jadi saya. "Nah, coba kalian jadi Jadi saya. saya. 24 Kalian jam bisa lapor jaga. ke polisi. Iya. Kalau kami lapor ke Mau siapa?" Di komen lagi di bawah ya. Gua akan balas dengan gini. Nggak, itu balasan gua. Nah, cicing. Maksud gua, ngapain gua tangkepin gitu. Oke. Anda kan polisi, Pak. Ya please lah. Perbedaan seragam aja sudah menentukan tugas dan tanggung jawab gitu. Jadi beda. Jadi please jangan bilang kalau kita butuh polisi butuh siapa? Enggak gitu konsepnya gitu. Konsepnya enggak gitu. Iya Kita enggak sih. menyalahkan gitu. Iya sih. Ya. Ada komentar juga sih di X bilang, Apa tuh? dia bilang
Ya kalau lo nggak mau jadi PC, udah jadi kayak kami aja, kayak rakyat kecil gitu. Udah gak sanggup bang. Nah, udah gak sanggup. Masih gua aja. Iya. Siapa Pak itu? Pro. Aduh. Tapi gue boleh bahas dikit gak sih? Ada ganjelan aja, ganjelan dikit. Apa tuh? Bang Anu tahu lokasinya di Oh bukan Oh, iya. dong. Aduh, yang terakhir tahu GPS-an. Karena Kan dia gua pinjam supir dia. Gojek. Dia supir Gojek yang nganter ke situ loh. Kurang ajar. Terus gimana ganjelannya? Ganjel gue gini, Harun Masiku ini kan yang gue baca ya. Iya. Yang gue baca kan dia terlibat kasus dugaan penyuapan. Baru dugaan. Sebesar 600 juta. Waduh. Oke, 600 juta nih. Iya. Dan satu negara ini kayaknya heboh. Harvey Muiz, Iya. Harvey Muiz Iya. berapa triliun? Tapi kayaknya nggak seheboh itu juga. Nah, kan Maksudnya kalau kita cocokologi ya, Cocokologi. dengan kata-katanya Pak Prabowo yang kalau koruptor minta maaf ya kita maafin, tapi balikin duitnya. Karena Mas Ikut cuma ngebalikin 600 juta. Harvey Muiz? enggak. Ya nggak tahu gua. Enggak tahu maksudnya. Maksudnya kan ini jadi lucu aja gitu. Kalau kita Korupsi bang. siapa? Kan cuma merugikan bang. Korupsi itu bang, korupsi itu. Korupsi. Kan sidangnya sidang tipikor, tindak pidana korup-korup gitu. Dikit-dikit. Korupsi ya apa? Terus di 5 tahun ya? Iya. 6,5 tahun. Dipotong ini itu jadi jatuhnya berapa? Tuh, ini kan agak gimana ya? Maksud gue, negara ini seolah-olah kayak ngejar Harun Masiku. Gue nggak membela siapapun ya. Gue nggak Iya. membela partai, nggak membela sekarang tersangkanya Pak Hasto. Gue Iya. nggak membela siapa-siapa. Gue cuma dari kacamata gue melihatnya ada satu orang nih buron karena dia kasus penyuapan 600 juta. Logikanya gini, Iya. gue punya uang 600 jutaan. Iya. Gue tahu lu adalah KPU, oke? Gue bayar lu nih 600 juta biar gue keterima di DPR misalnya kan. Pertanyaan dasar gue, kalau gue bayar ke lu, berarti gue percaya lu bisa ngejadiin gue DPR. Betul. Nah, dari sini logikanya adalah, apakah gue pasien pertama lu? Oh, oke. Bisa Oke. jadi sebelum-sebelumnya ada. Yes, itu kataan. Gue cuma melogikakan aja. Ya, Nah, tapi kan artinya- dipajang dia, Pak. Artinya sebenarnya kan besarnya bukan di 600-nya, di elunya yang besarnya. Karena mungkin lu terlibat Belum lu. dengan mungkin gitu ya. Lu terlibat dengan yang lain gitu. Ini kan nggak gede juga, cuma Pak Wahyu aja yang kena kan dan sekarang udah bebas. Gitu. Oh, gimana yang itu ya 300? Iya, cuma itu Yang aja. Sekian ratus T. Dan ini, ya, ini Ada yang cuma- bersin-bersin. Gue cuma berpikir aja karena gue baca berita, intinya gue membaca berita gitu. Ya, ini Harun Masiku 600 juta dugaan kasus penyuapan, ada petinggi-petinggi partai lah dan lain-lain. Tapi ya that's it gitu. Sebenarnya kan kalau misalnya gini, contoh ya, kita logika kan gini. Gue punya uang 600 juta. Ya. Oke? Gue belum. Gue dikasih tahu sama orang bahwa lu punya mobil curian. Oke, lu menjual mobil curian. Iya. Anggap aja begitu kan? Iya. Jadi gue bayar ke lu dong. Ya, gue bayar ke lu atas informasi ini nih. Nah, informasi ini kan pasti tahu lu punya banyak mobil curian. Logikanya begitu. Kalau gua ya. Tapi ya entahlah. Biarkanlah. Ini cuma pemikiran gua aja. Sementara kalau Harvey Muiz kan 300 triliun cuy. Gede banget. Kayaknya bisa nutupin Utang negara. mungkin ya. Mungkin. Mungkin. Tapi ya itu lucu aja sih kalau menurut gua. Kalau menurut lu yang nggak punya perasaan gimana? Lu ngelihat ini gimana? An? Gue males nanya sama dia, nanti banyaknya nanya gue lagi soalnya. Ya, gue juga nggak apa ya bilang nggak habis pikir kenapa bisa begitu gitu loh. Mestinya kan lebih berat gitu. Kayak contohnya di negara tetangga Cina aja dihukum cuma sekian ratus juta. Ini Mati bos, hukum mati. iya hukum mati di Cina, dihukum mati, Dia baca Google-nya dikit-dikit dia, nggak sampai akhir. dihukum mati. Terus tanggapan lu menurut lu tentang kasus ini gimana? Harun Masiku, Harvey Muiz. Dua-duanya sama salah. Tanya gue dong. Males gua. Ngaco pasti. Dua-duanya sama salah. Prod gimana Prod? Bajingan. Oh iya, ada gambar itu tulisan bajingan. Iya iya, oh, dikirim di grup. Pusing gua. Aduh.
Iya, nanti keluarin emot meme-nya ya, meme-nya. Iya, meme Meme-nya keluarin. Kasih muka gua. Ini wes bajingan. Produser kita tuh. Iya. Ya karena gini wajar lah. Maksudnya Pak produser kita itu salah satu contoh orang Indonesia mungkin ya yang memang ngerasain Nggak adil nih. hidup ini tuh beratnya seperti apa di Indonesia. Jadi kalau kita bicara 300 triliun, wow. Kan gitu loh. Jauh banget. Nah, menurut lu An, sebagai kaum protelar, Apa tuh? proletar, Apa tuh proletar? apa? Kaum bawah. Siap bang? Abangku. Oh kamu Men- bahasanya enak juga ya. Bapak proletar. Dia waktu dijajah Belanda tuh tidur. Ya makanya pas udah di freeze bangun-bangun Pas udah bangun merdeka lu. Iya. Menurut lu sebagai kaum proletar, Bukan perhotelan ya. bukan. Gimana? Ya nggak setuju aja gitu. Maling aja dihukum sampai mati kok kadang-kadang digebukin masa. Cuman segitu. Jadi lu nggak setuju sama pemerintah lah ya? Ya lebih adil lagi lah kalau bisa. Berarti lu nggak setuju sama kejaksaan lah ya? Kurang Setuju. harus lebih berat lagi. Harus lebih berat lagi. Kalau perlu dimiskinkan. Ah. Apa tuh? Aku punya ide. Apa dong? Iya. Oh, itu nggak ditangkep. Itu ceritanya dibakar. Kayak kejadian kemarin nih apa namanya di Pasar Induk ketahuan maling habis digebukin ya kayak gitu. Iya. Ya susah. Kalau masyarakat tangkap koruptor, karena gini harus dibuktikin dulu kan dia korup atau enggak kan. Nah proses itulah yang membuat orang koruptor jadi tidak koruptor. Susah. Kalau semua masyarakat Indonesia jadi detektif Conan, susah. Conan. Nanti jadi Masih Conan baca. semua. Susah. Berat. Ya Oke, tapi oke, itu oke. ya lucu lah, ya kan? Negara kono. Sampai Pak Prabowo nyentil juga di pidatonya kan? Iya. Masa cuma 6,5 tahun gitu kan. Cia. Banding kan jaksa banding kan? Wah, Woi. keren tuh. Padahal kan ada lagunya Ojo dibanding-banding. Tapi beda ojonya. Beda ya, konteksnya beda. Konteksnya beda. Tapi menurut lo jadi nggak ditandatanganin itu Apa tuh? peraturan untuk perampasan hak? para Ah, gue koruptor? berat sih kalau gue ngeliatnya. Hah? Berat sih. Kayaknya Prabowo pro ke sana deh, banyak yang bilang. Nggak, Prabowo juga kan nggak bisa intervensi kan. Sekarang kan udah di prolegnas kalau nggak salah. Jadi udah dirumuskan di DPR kayaknya ya. Udah dirumuskan di sana. Dia nggak masuk. Nggak tahu. Gue pernah nonton video di YouTube. Gue lupa siapa yang ngomong gitu. Iya. Undang-undang perampasan aset tuh nggak masuk prolegnas. Katanya. Nggak masuk Nggak masuk prolegnas. Artinya Apa jadi. tuh, Kenapa? Artinya kalau nggak masuk prolegnas dia tidak jadi sasaran untuk pembentukan undang-undang. Artinya belum tentu disahkan di periode sekarang. Kalau gua nggak salah gitu. Oh, tidak masuk prolegnas. Kalau gua nggak salah begitu. Tapi kalau di beberapa wawancara DPR kan bilangnya ya ini tergantung pemerintah. Kalau pemerintah udah oke kita okein. Ini kayak Tapi andai kata memang benar tanda tangani gitu loh. kenapa? Gua mah nggak masalah. Nggak ada korupsinya gua. Oh iya, enggak, maksudnya kemungkinan Indonesia akan lebih Nggak juga. banyak perubahan kali ya. Gue percaya sama butterfly effect. Tindakan kecil lo akan berpengaruh jauh lebih besar ketika dia berhubungan dengan faktor yang lain. Nah, artinya syaratnya menjadi butterfly effect adalah harus ada continuous action terhadap satu action yang kecil ini. Jadi kalau misalnya cuma menandatangani aja tanpa ada pergerakan maksudnya. tanpa ada penegakan hukum, tanpa ada ini, kayaknya sih nggak akan ngaruh apa-apa ya. Gitu. Kan masalah di kita tuh kalau gua lihat secara global gitu, penegakannya nggak ada. Hukum tuh kita ada semua, undang-undangnya ada semua, pasalnya ada semua, tapi penegakannya yang kurang. Kayak kemarin nyelotok viral dulu baru ditanggapi gitu ya. Nah, akhirnya Kapolresnya kan Iya, dipindahkan juga kan. viral dulu baru Gitu. ditanggapi. Karena memang dia menyebut kalimat yang salah gitu. Kalau menurut gue sih mungkin keceplosan kali gitu. Tapi lagi-lagi di kalangan TNI terutama Angkatan Laut jadi tercoreng juga ya, karena kan oknumnya Iya. Termasuk yang kemarin penembakan itu kan. iya, oknumnya ini Penembakan kan penembakan ini. oknum TNI. Tapi kan Angkatan Laut. gue baca di Twitter juga katanya
karena dia terancam dikeroyok, makanya dia nembak. Nah, gua nggak paham deh. Karena waktu kalau kita mundur ke kasus yang di Semarang, Iya. polisi nembak anak SMA, itu kan excessive force ya, tindakan berlebihan. Iya, Gitu. Nah, berlebihan. apakah pengeroyokan ini termasuk dalam tindakan berlebihan atau enggak? Gitu itu gua nggak tahu juga sih. Parameternya tuh nggak tahu. Cuma menurut gua sekarang jadi bahaya kalau orang pegang senpi, gitu. Iya, bawaannya Kayak gatel aja gitu loh ya. ya apa? Jadi seolah-olah takutnya ketika lu nembak, lu bisa cari alasannya gitu. Takutnya Oke. jadi begitu, Oke, takutnya gitu. Tapi anyway tentang penegakan hukum, gue baru tahu nih. Beberapa hari yang lalu gue nonton 101 Asia dari Al Jazeera, itu bilang katanya Singapura itu kalau lu kan suka bawa narkobaan. Kalau lu bawa Nah, narkoba, narkoba tur. nah kalau lu bawa narkoba ke Singapura tuh hukumannya gantung kan. Hukumannya Udah gantung. sekarang gantung berarti. Udah berjalan dan itu no excuse sama sekali. Kayak di Malaysia ya. Hukumannya gantung. Nah artinya penegakannya lebih kuat di mereka ya. Benar-benar ya lu bawa drug trafficking langsung dihukum gitu. Mungkin kita juga harus agak lebih keras. Mungkin ya. Gue nggak tahu juga. Wah, ngeri juga ya. Itu dan by the way juga Apa sih anaknya yang bos sih? rental ini juga kasihan juga ya. Dia nangis-nangis dan Di lain-lain. di depan dia tembaknya. Dia Iya. juga ikut dalam Iya, dia ikut insiden. ngejar Iya, itu ya. Ikut mendampingi Kasihan. karena dia udah mencuriga kan dipasang GPS. Tiba-tiba kenapa dilepas itu GPS? Berarti GPS kan ada curiga. 2, mati 1. Iya. Makanya lu kalau minjem motor tuh Motor gua alhamdulillah beli no. GPS-nya jangan dimatiin. Tapi perlu juga GPS ya. Tergantung sih. Kalau mobil sih aset dia kan mobil kan. Ya Iya, lu harus tahu di mana mobilnya lah. Aset lu harus tahu di mana gitu. Gitu, itu sidebar dari kita minggu ini. Siap. Ada lagi apaan? Info barunya? An? Plagiasme lagu. Oh. Yang mana nih? Yang itu apa sih lagunya Bruno Mars yang APT ya kabarnya sama salah satu band terkenal Raja. Lu sebut aja kenapa sih? Raja itu loh. Ya apa ya boleh dibilang lagu APT ini yang dinyanyikan oleh Bruno Mars sih kayaknya plak-plak banget. Kalau gue denger sih kayaknya sih plak banget sih Anu. Ya menurut lu gimana? Sama gak sih? Hah? Menurut lu sama gak? Hampir sama. Enggak, menurut lu sama gak? Sama atau enggak? Sama, Menurut lu plagiat atau enggak? plagiat. Tapi menurut Spotify enggak? Kenapa kok bisa enggak menurut Spotify? Ya buktinya dia lolos. Nyala lagi sekarang di Spotify. Bisa diatur, Pak. Kayaknya enggak kalau Spotify deh. Lu Enggak, masa lu sih? jangan memfitnah platform orang dong. Oh, iya. Bukan deh, bisa diatur, Pak. Abangku, Bisa diatur, Pak. ada abangku. Iya, tahu. Lu jangan memfitnah-fitnah platform orang. Siapa yang fitnah kan bisa jadi. Gua tahu orang lain gak akan fitnah lu. Apa yang mau difitnah? Difitnah ya. Tapi dia sempat di take down di Spotify. Iya, Tapi lolos screening. Gitu. Dan beberapa parameternya bisa lolos screening gimana sih Spotify ya? kalau secara musikalitas, Heeh. secara kan gua nggak jago-jago amat. Cialah kan lu komposer bohong. Secara komposer gitu Hey, guys. Semua penonton juga tahu gue bohong. Tenang aja. Dulunya gue nggak pintar. Gue baru lulus SMA, sekarang jadi pintar. Gue angkatan 2025 lulus SMA-nya. Pret. Nah, kalau secara musikalitas, kalau kita bicaranya nada, Iya. mirip. Tapi kalau kita bicara musik, ini kan ada nada, ada instrumen, Nada, ada instrumen. genre, Apa genre? ada timbral. Timbral apalagi tuh gue gak tahu. Timbral adalah timbrenya gitu. Terus ada energi frekuensi, Energi frekuensi apalagi. ada nada dasar gitu ya. Dan ada banyak faktor lah. Jadi kalau secara digital fingerprint itu ada banyak faktornya. Ini sama atau enggak gitu. Gue cek juga ada satu inilah. Gue bandingin dua lagu itu emang beda. Yang satu si Raja ini dia lebih ke lagunya
rock progresif diakhiri dengan dangdut progresif gitu. Oh. Kalau si Bruno Mars ini lebih ke R&B. pop, nggak, dia lebih ke pop style lah dengan EDM sound gitu. Emang beda, emang beda. Cuma kalau menurut gua musik juga nggak bisa dibelah hanya dengan teori gitu. Karena musik kan art ya. Art itu kan mata uangnya itu harus emosional, harus sesuatu yang abstrak gitu loh. Jadi kalau misalnya lu denger APT sama apa sih pasti sama gitu. Nah itu yang kalau menurut gue di digital tuh belum bisa nemu tuh komposisinya untuk menemukan matchnya, harmoniknya keh atau apanya keh gue gitu. Makanya dia di Spotify bisa lolos karena beda genrenya. Secara main gitarnya siapa gitarisnya? Si Ian Antono. Ian Antono enggak, Gitu. vokalisnya Ian. Nah, itu Si beda tuh. Moldy. Oke, that's it info kita minggu ini. Iya. Kita akan lanjutkan minggu depan dengan info yang ada info yang keren minggu depan. Iya. Kita akan ngomongin satu virus Iya. yang baru masuk ke Indonesia. Indonesia. Virusnya adalah Aan. Aan. Kurang ajar lo. Dan ada satu ini pembahasan lama, pembahasan baru yang akan kita panjang lama sih kayaknya. Itu tentang polemik makan bergizi. Iya. Sampai jumpa minggu depan bareng Siap. sama gue Anu Dan Aan di dan di Radio KW. KW.